Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Karyana Putra Darajat. Nama saya Siti Alaitul Hamida. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume perilaku organisasi bab 1 sampai 6. Bab 1, pengantar perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan dan peningkatan efektivitas organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Satu, statis, dua, dinamis. Konflik adalah suatu permasalahan sosial yang umumnya dipicu tidak adanya rasa saling mengerti dan toleransi terhadap kebutuhan dari masing-masing individu. Pengertian konflik menurut Robbins yaitu suatu proses di mana ada pihak yang merasa dirugikan, di mana pihak tersebut sudah memberikan dampak negatif terhadap orang lain. Terdiri dari konflik informal dan formal. Penyebab terjadinya konflik dipicu oleh tujuan hal yaitu adanya perbedaan individu, adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan kebudayaan, adanya perubahan sosial, adanya persaingan, adanya perbedaan tujuan, dan adanya perbedaan nilai dan tujuan persepsi secara khusus. Perilaku organisasi fokus mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi absen perputaran pekerja, dan perilaku menyimpang di tempat kerja, serta meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasi dan kepuasan. Bab 2, keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan pada organisasi atau perusahaan tersebut, serta berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerimaan keragaman antara anggota dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. 1. Prasangka. 2. Kesukaan. 3. Stereotipe. 4. Kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota. 5. Diskriminasi. 6. Pelecehan seksual. Dikarenakan dalam proses penerimaan keragaman mengalami beberapa kendala. Oleh karena itu, dilakukan beberapa upaya agar proses penerimaan dapat berhasil dilaksanakan dalam kehidupan berorganisasi. Berikut merupakan beberapa upaya yang digunakan dalam penerimaan keragaman adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi prasangka. 2. Saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku yang lain. 3. Mengurangi stereotipe. 5. Meminimalkan miscommunication dengan orang lain. 6. Tidak membeda-bedakan orang lain. 7. Membangun hubungan dengan beragam orang. 8. Meningkatkan hubungan. Keragaman banyak dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bab ini terfokus pada 3 variabel. 1. Karakteristik biografis. 2. Kemampuan. 3. Program keragaman. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para pekerjanya. Manajemen keragaman harus merupakan komitmen berkelanjutan yang merangkum semua level organisasi, kebijakan untuk meningkatkan iklim keragaman dapat menjadi efektif seiring dengan didesainnya mereka untuk mengakui perspektif semua pekerja. Bab 3. Sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerja. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Penilaian tersebut bersifat individual, artinya antara individu yang satu dengan lainnya berbeda. Macam-macam sikap kerja terbagi menjadi kerja ikhlas, kerja mawas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Seorang manajer harus tertarik pada sikap para karyawan.
karena sikap tersebut memberikan peringatan masalah-masalah potensial dan pengaruh terhadap perilaku. Mereka juga akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Mengingat manajer ini ingin menekan angka pengunduran diri dan ketidakhadiran, terutama di antara karyawan yang lebih produktif. Mereka ingin melakukan hal-hal yang akan menghasilkan sikap kerja positif. Hal terpenting yang bisa dilakukan para manajer untuk meningkatkan kepuasan karyawan adalah berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan, seperti membuat kerja tersebut menjadi menantang dan menarik. Meskipun bayaran yang rendah kemungkinan besar tidak akan menarik karyawan berkualitas tinggi atau mempertahankan pekerja baik, para manajer harus sadar bahwa bayaran yang tinggi tidak mungkin menghasilkan lingkungan kerja yang memuaskan. Bab 4. Emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang instan dibanding emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Emosi dan suasana hati memiliki kemiripan karena keduanya bersifat efektif. Tetapi, dua hal ini juga berbeda. Suasana hati adalah lebih umum dan kurang kontekstual dibanding emosi. Para manajer mengendalikan emosi dan suasana hati rekan-rekan kerja dan karyawan dengan batas-batas secara praktis dan etika. Emosi dan suasana hati merupakan suatu bagian alami dari diri seorang individu. Bab 5. Kepribadian dan nilai. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi apabila ingin memahami dengan baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, sangatlah berguna jika tidak mengetahui seseorang tentang kepribadiannya. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disenangi secara pribadi atau sosial dibandingkan keadaan akhir atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Bab 6. Persepsi dan mengambilkan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Ketika seseorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha mengekspresikan apa yang ia karakteristis dari pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi terdiri dari sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan.